Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 14. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, siapakah aku ini? Adalah pertanyaan Musa pertama kali ketika mendapat penglihatan dahsyat berupa semak menyala namun tidak terbakar. Jauh berbeda sikap Musa ini dengan ketika ia masih muda. Saat itu diperkirakan usia Musa sudah 80 tahun. Sudah lansia. Dulu waktu masih usia 40 tahun, dengan keberanian dan kekarangan, ia tampil sebagai pembela umatnya. Waktu masih di tanah Mesir. Sekarang, 40 tahun kemudian, ia merasa tidak ada apa-apanya untuk dapat menjadi pemimpin bagi umat Israel keluar dari Mesir. Saudara, walaupun Musa tidak menyadarinya, walaupun Musa melihat seolah tidak siap, dan ini terjadi karena Musa melihat dan mengukur berdasarkan ukuran manusia. Dulu ketika masih usia 40, masih menjadi pangeran di tengah-tengah bangsa Mesir, masih menjadi anak daripada putri Firaun, saudara. Dia melihat dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya prajurit, dia punya jabatan. Saat itu dia menganggap dirinya layak untuk menjadi pemimpin dan pembela umatnya. Tetapi Tuhan justru melihatnya belum waktunya. Nah ini saudara, ini satu pembelajaran bagi kita. Kadang kita melihat diri kita ini layak nih, karena ukurannya secara manusia pintar dan sebagainya. Tapi ternyata Allah melihat belum waktunya. Dan justru ketika pada waktu itu Musa sudah berusia 80 tahun, 40 tahun menjadi gembala di padang gurun, Allah melihat ia sudah siap dan waktunya sudah tiba. Dalam Keluaran 3:12 dikatakan begini, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Allah melihat Musa sudah siap. Bukan lagi karena Musa mengandalkan kekuatannya, bukan lagi karena Musa mengandalkan jabatannya, bukan lagi karena Musa mengandalkan pengaruhnya sebagai pangeran di tanah Mesir. Tapi justru Allah melihat Musa sudah siap karena Allah yang akan menyertainya. Karena Allah yang akan menolongnya. Karena Musa tidak akan lagi bersandar pada kekuatannya sendiri seperti dulu ketika Musa masih muda, tetapi ia akan bersandar kepada kekuatan Allah. Karena yang dipimpin dan akan dibawanya keluar adalah umat Allah, miliknya Allah. Musa juga tidak akan mengandalkan kepandaian yang didapatkannya dari pendidikan tinggi di Mesir. Sekarang Musa akan mengandalkan Allah. Karena itulah Allah lihat Musa sudah siap untuk menjadi pemimpin yang akan membawa umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan. 40 tahun menjadi gembala di padang gurun.
setelah 40 tahun menjadi pangeran di tanah Mesir. Di mata manusia, itu adalah kegagalan, saudara. Dari seorang pangeran yang terkemuka menjadi gembala di padang belantara yang seolah tidak ada artinya. Tetapi di mata Allah, ini justru adalah proses pembentukan supaya Musa naik kelas dan tidak lagi mengandalkan kekuatannya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan pengaruhnya, tetapi mengandalkan Tuhan. Sangat indah, saudara. Saudara, panggilan Musa ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa yang membuat pelayanan kita berhasil bukan karena kepandaian kita, bukan karena pengaruh kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa kita, tetapi karena Allah yang mengutus kita. Kadang kita melihat orang itu secara lahir, saudara ya, wah ini bisa nih jadi pemimpin. Kenapa? Duitnya banyak nih, pengaruhnya besar. Mungkin untuk pemimpin di luar begitu, mungkin untuk pemimpin perusahaan begitu. Tetapi ini pemimpin gereja, di mana gereja itu adalah milik Allah. Yang punya itu adalah Allah, yang harus dipimpin dan diatur dengan caranya Allah dan kualifikasinya Allah, bukan caranya manusia. Tapi hari ini mata kita terbuka bahwa kadang yang dianggap manusia itu hebat, seperti Musa ketika masih menjadi pangeran, seolah-olah dia layak untuk memimpin bangsanya, tapi justru Allah melihat tidak layak karena dia tidak akan mengandalkan Allah, tapi mengandalkan dirinya. Saudara, yang membuat pelayanan berhasil, yang membuat gereja serta komisi bertumbuh, yang membuat gereja serta komisi berkembang, bukanlah seberapa hebat kemampuan dan kepandaian kita di dalam mengelola gereja, tetapi Allah yang empunya gerejanya. Gereja perlu orang pintar, gereja perlu orang pandai, tetapi gereja lebih perlu orang benar yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Dia adalah Allah yang berdaulat untuk menyertai dan memperlengkapi kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus senantiasa mengandalkan Allah dalam segala hal yang kita percayakan seturut kehendaknya, ketika mengelola, ketika melayani Allah melalui gerejanya. Karena gereja, komisi, itu adalah miliknya Allah, bukan milik kita sendiri. Perlu orang pintar, tetapi lebih perlu orang benar, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang memutuskan sesuai dengan firman Tuhan, yang hidupnya otentik, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, hari ini kami kembali diingatkan bahwa yang membuat pelayanan kami berhasil, yang membuat gereja bertumbuh, yang membuat komisi berkembang, bukanlah seberapa hebat kemampuan dan kepandaian kami, tetapi Allah yang empunya gerejanya, itulah yang dapat membuat pelayanan kami berhasil. Karena itu tolonglah kami Tuhan, sebagaimana Musa yang Tuhan panggil di mata manusia, dia tidak siap. Karena 40 tahun menjadi gembala di padang belantara, tetapi Allah justru melihatnya siap. Karena Musa tidak akan lagi mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepandaiannya, tetapi akan mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Gereja perlu orang pintar, tetapi gereja lebih perlu orang benar yang tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Karena itu tolonglah kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Pendeta Hartines, hamba-Mu sendiri, Lose Julio, bersama dengan penatua, bersama dengan pengurus komisi. Biarlah sungguh-sungguh kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kami hidup sesuai dengan tata gereja.
yang mengatur gereja Kristus Tuhan sebagai konsensus yang disepakati bersama. Itulah bentuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Biarlah pertimbangan kami adalah pertimbangan rohani, pertimbangan firman Tuhan. Bukan pertimbangan suka maupun tidak suka, bukan pertimbangan dekat maupun tidak dekat, tetapi pertimbangan ajaran Tuhan. Karena yang membuat gereja bertumbuh, yang membuat komisi bertumbuh adalah Tuhan sendiri. Kami hanyalah alat, kami hanyalah agen yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan gerejamu, tetapi sesungguhnya pertumbuhan itu di tangan Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semuanya belajar untuk mengandalkan Allah dan kekuatannya. Terlebih tanggal 1 Januari 2025 kami akan membangun rumahmu ini Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami secara manusia, secara kalkulasi. Betapa kami sungguh sangat tidak mampu, tetapi kami percaya ada Allah di situ yang akan menolong kami, akan memberikan kekuatan kami, yang juga akan menolong kami untuk bermurah hati, sehingga bersama-sama, baik yang besar, baik yang kecil, kami bergandeng tangan, turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.